Ini shortcutnya ya. Kalau kita sudah bisa merasakan bahagianya orang lain, kita sakti. Bawa minta apa aja. Kalau sudah merasakan. Iya, tapi harus satu, itu ada syaratnya. Jadi kayak orang bilang, amin, amin itu ada syaratnya itu, bukan gratisan. Amin itu mengharapkan jatuh dari atas gitu ya. Pertama, bersih lahir dan batin. Ini Pak Mahfud luar biasa, ketahuan filosofisnya agamanya Pak. Tidak ada iri dan dengki. Itu harus hilang semua. Nah, kalau udah bisa begitu, kita bisa kayak hidupnya dituntun aja. Saya bisa memanggil Bapak tanpa saya telepon. Gitu ya? Dulu. Oh, sih. Nah, itu harus dipelihara terus tadi. Sampai ya dengan kaidah ajaran beliau juga, ya Senin Kemis, tahajud, sholat, lima waktu terus. Tapi sholat itu kalau masih ada iri dengki, masih ada tidak bersih lahir batin, mau cengking 15 kali, 20 kali, nggak tembus tuh padang asar. Jadi harus bersih betul. Misalnya ada teman saya kuliah, saya nggak bisa karena belum bisa bayar kuliah karena diputus. Aduh seneng ya dia, itu masih iri. Tapi kita harus dibalik, waduh seneng, saya ikut seneng dia bisa sekolah. Sampai begitu Pak? Oh ya, itu dilatih. Tinggi. Latihan itu. Ada proses apa yang Pak Basuki rasakan ketika kuliah di Amerika? Karena dari cerita Pak Mahfud tadi kan, ini ada lagi yang mengerikan. Karena saya kan nggak bisa membayar asuransi. Nah itu kan di sana harus punya asuransi. Jadi dari sekolahan, dari Colorado State selalu minta saya, mana asuransimu, mana asuransi. Akhirnya saya datengin. Mana asuransi bos? Kamu nggak boleh merasa. Saya punya asuransi. Mana? My insurance is my God. Diem dia Pak. Jadi sampai begitu perjuangan saya. Ya. Dan itu begitu mendalamnya berarti Bapak menghayati itu ya. Itu namanya yang keluar sebagai power loh itu Pak. Yang tadi keluar dari mulut Bapak itu sebagai power untuk karena betul-betul dirasakan. Ya ini Islam yang substantif. Bukan Islam. Menurut Pak Mahfud, menurut substansi penerapan Islamnya Pak Bas itu adalah tidak perlu menggunakan ayat dan segala macam. Iya, tidak pakai ayat. Tidak maksud saya bergurau. Orang berdakwah tuh tidak usah pakai ayat. Menghayati agama tidak harus hafal Al-Quran, surat ini. Bahkan dulu ada kalau di Jawa Timur itu orang mau bilang ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, karena dia nggak bisa bahasa Arab bilang ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku gitu, walau kuwata gitu, tapi meresap di hati. Walau kuwata itu apa sih artinya? La haula wala quwata, saya tidak ada daya upaya kecuali Allah. Tidak harus hafal ayatnya, asal hatinya betul ini untuk Allah, dari Allah. Dan ini yang ditunjukkan oleh Pak Bas. Kalau dalam konteks dakwah itu disebut dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan. Dakwah itu ada, dakwah itu kan ada bil lisan, ngomong ceramah kemana-mana gitu, kadang-kadang keselio ngomongnya lagi. Kemudian ada bil hal, nggak usah ngomong tapi tindakan, itulah beragama yang substansi. Dan Pak Basuki menerapkan tidak itu dengan pakai baik. formalisme. Beliau hidup dengan dakwah bil hal berarti ya. Iya. Oh, luar biasa. Karena Dan menghayat tidak itu. Karena saya kan merasa saya pengen sekolah, tapi saya bukan anak siapa-siapa. Saya nggak punya. Nah, jadi saya serahkan semua. Kalau ada ajaran ibu saya, mohon maaf kalau ada ini. Habis tahajud jangan tidur, tapi keluar, mohon. Dari ibu tuh pesannya? Itu ibu pas saya. Keluar. Jadi mau snow, mau krimis, mau angin, saya keluar. Rasakan itu, ini. Komunikasi berdoa, ya Allah, saya pengen sekolah. Gitu. Saya pengen sekolah. Lalu menyebut ibu gitu Bapak ya? Mengenang ibu, menyebut ibu ya. Tapi satu ketika itu sebelum teman-teman saya ini, mohon maaf, ini hanya sharing, ya mohon maaf. Begitu begini ada yang datang gitu ya, senyum gitu. Saya bilang saya mau sekolah. Gitu. Setengah indigo juga dikasih. Terus hilang kan? Paginya saya diajak pergi sama teman saya, bilang no, saya belum waktunya senang-senang. Di situ saya senang sekali. Ketika menyaksikan dia bisa pergi dan Pak Bas. Iya. Setelah malamnya dapat itu. Saya dadain, enggak, kamu silahkan. Saya belum waktunya. Waktu itu saya ingat masih puasa. Saya lari keluar rumah, aku senang banget. Kenapa? Itu nganterin mereka. Nah, sejak itu Pak. Ini jarang-jarang kita mendengarkan langsung sisi religiusitas seorang
Basuki Hadi Mulyono, Pak Mahfud? Pak Mahfud udah kenal itu? Iya, saya diundang ceramah Ramadan ya di rumah Bapak. Oh, ya? Keluarga Pak Basuki, Bu Basuki, anak-anak, dirjen-dirjen, pegawai kumpul di rumah beliau. Saya ceramah Ramadan di rumah. Artinya penghayatan keagamaan itu tidak harus ditunjukkan seakan-akan dia ngerti agama, ditunjukkan kayak gitu aja. Ayo kumpul nih Pak Mahfud pengajian, gitu, pengajian bergurau di situ tuh. Di rumah Pak Bas. Satu yang kelewatan Pak, masa kenangan indah di Jogja Pak. Yang tadi pertanyaan Pak Mahfud udah jawab, Pak Bas belum jawab. Ketika kuliah ya, kalau tidak kuliah kan, saya ini anak tentara, ibu saya istri anaknya 8, ya kan? Saya anak nomor 4. Jadi semua waktu itu masih sekolah semua. Tapi hebatnya orang tua saya dengan tentara itu semua 8-8-nya sarjana semua. Waktu itu, kalau sekarang mungkin biasa, tapi waktu itu susah. Saya kalau ibu saya ngirimin, saya hanya 20.000 per bulan dikasih ibu. Ketika itu? Saya harus hidup. Jadi kadang sekolah itu ya sambil kiriman berontong ya buat sarapan. Itu yang paling berkesan. Iya, jadi saya kira perjuangan. Sekarang makanya kalau saya di PU, anak-anak muda itu pasti saya isi dulu. Sekarang saya di IKN ini juga saya bentuk lagi. Karena anak-anak sekarang mungkin dia lebih pinter, tapi fighting spiritnya itu yang harus dikempur betul. Kalau perlu ya dijemur dulu sana, gitu kan? Kalau di PU. Kalau perlu masukkan training Kopassus dulu Pak Sudah. Kalau di PU sudah. Waktu itu di Kopassus juga. Sudah ya. Saya lihat silabusnya apa, coba lihat 2 minggu ini. Saya bilang ini kayak apa namanya kalau di luar itu apa? Outbound. Outbound aja. Saya bilang enggak. Saya telepon danjennya. Training Kopassus. Kerasin lagi saya bilang. Outputnya apa? Bikin mereka sebel sama saya. Karena saya yakin kalau mereka sebel sama saya, 5 tahun pasti dia datang ke saya bilang terima kasih. Diisi. Iya.